Oke, halo semuanya. Jadi kita lanjutin bahasan kita ke soal berikutnya, soal 10. Indonesia akan memperoleh keuntungan apabila mengekspor kelapa sawit ke Jepang. Sebaliknya Jepang akan memperoleh keuntungan apabila Jepang menjual mobil ke Indonesia. Keadaan ini sesuai dengan teori. Oke, aku nggak tahu ini tuh soalnya tuh emang cuman kayak gini aja atau sebenarnya ada data-data yang dia sediakan, karena bagiku pribadi sebenarnya kita belum bisa jawab soal ini kalau misalnya kita nggak tahu proporsi atau jumlah yang diproduksi oleh kedua negara tersebut atas kelapa sawit dan mobil. Kalau kita mau mencari keunggulan apa yang mereka punya, itu kita harus tahu dulu bagaimana proporsi jumlah produksi yang mereka hasilkan gitu. Tapi mungkin di sini aku lebih membahas ke apa aja sih sebenarnya teori-teori perdagangan internasional yang ada atau yang biasanya keluar di OSK gitu. Nah, yang pasti mungkin kalian udah baca-baca juga, ada dua teori yang paling sering banget keluar gitu, yaitu comparative advantage sama absolute advantage. Nah, jadi awal mulai itu yang kemukakan pertama itu adalah Adam Smith. Dia menemukan satu teori yang namanya itu absolute advantage atau teori keunggulan mutlak. Nah, teori keunggulan mutlak ini simpel banget. Jadi dia bilang suatu negara akan spesialisasi atau akan mengkhususkan dirinya untuk memproduksi satu barang apabila mereka memiliki biaya mutlak yang lebih rendah dibandingkan negara lain gitu. Jadi suatu negara itu akan memproduksi lebih banyak atau lebih murah dibandingkan negara lain, dan dia akan mengekspor dan dia akan akan untung di perdagangan internasional gitu. Sedangkan teorinya satu lagi itu comparative advantage, itu by David Ricardo, itu adalah suatu penyempurnaan dari teori sebelumnya, teori Adam Smith, yaitu absolute advantage. Dia bilang apa sih yang terjadi kalau misalnya nih kedua negara tersebut salah satunya memiliki keunggulan absolut di kedua-dua barang atau di semua barang. Waduh, jadi dia menemukan teori yang bisa menemukan pola perdagangan dari negara-negara ini akan yang bisa menghasilkan keuntungan bagi mereka gitu, yaitu dengan cara membandingkan opportunity cost dari semua negara ini dalam memproduksi satu barang. Jadi apabila mereka memiliki opportunity cost yang relatif lebih rendah daripada negara lain, ia memiliki keunggulan komparatif dan ia harus memproduksinya dan mengekspornya ke negara lain. Dengan itu dia mendapatkan keuntungan. Dan kalau di dalam praktiknya kita juga bisa menghitung berapa keuntungan yang dihasilkan suatu negara melalui comparative advantage theory ini. Jadi menurutku untuk soal nomor 10 ini kedua-duanya itu bisa jawabannya itu antara comparative advantage atau absolute advantage. Tapi dari segi pendalaman teori ini sebenarnya kayak lebih masuk akal atau lebih relevan itu kita pakai comparative advantage. Jadi absolute advantage itu memiliki kelemahan yang disempurnakan oleh comparative advantage, yaitu dimana dalam comparative advantage itu kedua negara itu gak perlu memiliki absolute advantage. Jadi mereka di comparative advantage mereka bisa menentukan pola perdagangannya dengan membandingkan opportunity cost yang ada. Jadi menurutku kayak comparative advantage itu lebih advance dalam menangani masalah ini gitu. Jadi menurutku jawaban yang mungkin tepat itu adalah yang A.